terkejut, dia tidak menyangka Bisma akan langsung memberikannya. Eren mengira bahwa ini akan jadi situasi yang cukup sulit awalnya, jadi Eren segera berterima kasih. Bisma, terima kasih banyak, aku akan mengundangmu makan malam di lain hari. Sepasang batu giok ini memiliki roh yang cukup kuat, sangat cocok untuk membentuk segel. Eren juga melihat sepasang batu giok ini dan langsung mengincarnya. Mendengar ini, Bisma berkata dalam hatinya, masih bisa pura-pura, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Pada saat yang sama, Bisma mempersilahkan, menunggu Eren untuk mempermalukan dirinya sendiri. Penjaga toko yang menerima Bisma cukup gembira dan menatap Eren dengan penuh semangat. Tuan, apakah kamu benar-benar akan mengambil sepasang batu giok ini? 7 PP. Eren mengangguk dan menyerahkan kartu ATM sambil tersenyum, gesek. Eren tidak tertarik untuk mengelola aset tetap keluarga Sambo, jadi 40% dari aset yang diperolehnya diubah menjadi uang tunai oleh Reza dan disetorkan ke rekeningnya. Sebab, dana di kartu yang ada di tangannya ini mencapai lebih dari 80 triliun. Bahkan jika semua aset Gougen Amida, orang terkaya di Izuna, jauh dari kata cukup, bagaimana mungkin dia tidak mampu membayar 3 miliar. Penjaga toko dengan cepat mengeluarkan mesin EDC untuk menggesek kartu, mempersilahkan kepada Eren untuk memasukkan kata sandi. Ketika Eren menerima kwitansi, Bisma tentu terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa membelinya? Dari mana Eren mendapatkan begitu banyak uang? Tiba-tiba, mukanya memerah, dia malu dan merasa kesal. Segera setelah itu, penjaga toko memberikan batu giok yang sudah dikemas untuk Eren dan bertanya dengan sopan, Tuan, apakah kamu mau melihat yang lain? Sekarang pada tahun 2022, 3.360.000.000 jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar di kota tingkat ketiga seperti Izuna. Harga rumah saja bisa hanya sekitar 1-2 miliar. Eren mengangguk dan bertanya, apakah kamu masih memiliki batu giok dari kaca di sini? Kalau masih ada, aku akan beli semuanya. Apa? Mendengar kata-kata Eren, penjaga toko hanya bisa membuka mulutnya sedikit. Dia sepenuhnya terkejut. Penjaga toko ini hanya bertanya dengan sopan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Eren akan benar membeli barang lain. Bisma, yang sudah berbalik dan berjalan di luar gedung batu emas, terdiam ketika dia mendengar kata-kata Eren, kemudian dia segera mempercepat langkahnya. Apa masih ada? Eren bertanya lagi. Iya, iya. Penjaga toko terbangun dari mimpi dan mengangguk lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya datang dengan penjaga toko tersebut. Pihak lain adalah manajer gedung batu emas, Ahong. Tuan, ini adalah 2 potong terakhir batu giok yang terbuat dari kaca di toko kami. Ahong bicara dan memperkenalkan 2 batu giok kepada Eren. Setelah mendengarkan, Eren berkata, oke, bungkus. Ahong terkejut, awalnya, dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Kata-kata yang dia siapkan sama sekali tidak berguna. Ahong gemetar, karena 2 batu giok ini kalau ditotal bisa sampai 6 miliar. Setelah menyelesaikan pembayaran dengan menggesekkan kartu, Eren berkata lagi, berapa banyak batu giok yang mirip sama giok kaca ini, aku juga mau. 20 menit kemudian, Ahong menyerahkan paket lebih dari 20 buah batu giok senilai lebih dari 20 miliar kepada Eren dengan ekspresi yang sangat hormat. Manajer Ahong, maaf kalau aku tiba-tiba bertanya, kalau aku butuh batu giok lainnya lagi, apakah ada cara agar tokomu bisa menyediakannya? Tanya Eren. Lagi. Ahong berpikir sejenak dan berkata, Tuan Brown, kalau kamu butuh lebih banyak batu giok, kusarankan kamu beli batu kasar atau batu mentahnya. Semua batu giok di toko kami dipotong dan diproses oleh bos kami dari batu kasar. Apakah Izuna punya tempat yang menjual batu kasar tersebut? Eren terus bertanya. Ahong menjawab, ya. Tetapi batu kasar di Izuna tidak terlalu bagus, bisa dibilang bahwa itu semua adalah barang sisa untuk menipu beberapa orang. Kalau kamu mau cari batu kasar es dan bagus, apalagi dalam jumlah besar, cara terbaik adalah pergi ke provinsi Donbas atau Myanmar, di mana batu kasar diproduksi. Oke,
Terima kasih manajer Ahong karena sudah memberitahuku, aku akan pergi. Eren mengangguk dan berjalan keluar dari gedung batu emas dengan berbagai bentuk batu giok. Entah pergi ke provinsi Donbas atau Myanmar adalah hal yang lebih merepotkan, sekarang dia masih harus bersaing dengan waktu. Setelah memikirkannya, Eren segera mengeluarkan ponselnya, menelepon Reza. Eren menjelaskan kepadanya bahwa dia membutuhkan sejumlah batu giok berkualitas tinggi. Dalam hal ini, Reza tentu saja berjanji untuk melakukannya secepat mungkin. Setelah menyelesaikan masalah batu giok, Eren kembali ke rumah dan mulai mengaturnya di villa. Meskipun batu giok di tangannya tidak cukup untuk membentuk segel lengkap, itu sudah cukup untuk membentuk segel dengan tujuan untuk pertahanan. Setidaknya itu bisa menyulitkan immortal di bawah tingkat ksatria untuk menerobos. Butuh beberapa jam untuk menyelesaikan tata letak prototipe segel. Pada saat yang sama, dia membentuk 2 segel kebal. Eren juga menggambarkan segel pertahanan di sisi lain. Setidaknya semua ini dapat menahan lebih dari 10 serangan master di tingkat Grandmaster. Pada saat yang sama, memakai batu giok ini akan membuat pemakai segel ini kebal. Malam itu, dia menyerahkan 2 batu giok masing-masing kepada Grisa dan Carla, menyuruh mereka untuk membawanya. Libur bulanan dimulai hari ini, tidak akan ada kelas hari ini dan besok. Eren datang ke stasiun kereta api dan naik kereta ke kota Sanlin. Rencana ini telah dia siapkan sejak lama. Gudang harta untuk berlatihnya yang lain ada di kota Sanlin. Kalau dia memperoleh sumber daya untuk berlatih di dalamnya, itu akan cukup baginya untuk naik ke tahap akhir ksatria. Munculnya lembah samsara membuatnya merasakan tekanan. Dia harus mencapai ksatria sesegera mungkin agar punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di dunia fana ini. Setelah 1 jam, Eren membeli tiket kereta, sleeper train, di mana penumpang bisa tidur. Izuna bukan stasiun awal, jadi setelah dia memasuki stasiun, semua tempat tidur telah terisi, bahkan tempatnya saat ini ditempati oleh seorang pemuda berambut kuning dengan indik. Tidak hanya itu, pihak lain juga melepas sepatunya, berbaring di tempat tidur dengan menyilangkan kakinya. Hal ini menyebabkan bau kaki di kereta. Selain itu juga dia membaca majalah dewasa dengan penuh minat. Eren mengerutkan keningnya, berjalan mendekat, lalu berkata dengan santai, "Bro, tempat ini milikku, tolong minggir." Tapi pemuda berambut kuning itu sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan membuat suara, tes, di mulutnya, seolah-olah dia hanya fokus pada majalah di depannya. "Tolong minggir, tempat ini milikku." Eren mengingatkan lagi, pada saat yang sama, itu juga menarik perhatian orang lain di kereta. Karena tindakan melepas sepatu si pria rambut kuning telah menyebabkan ketidakpuasan semua orang. Akhirnya, pemuda berambut kuning meletakkan majalah di tangannya dan melihat Eren dengan tatapan memancing. "Nak, kamu bilang tempat ini milikmu, mana buktinya?" Eren terdiam, dia tidak pernah mengira akan bertemu bajingan seperti itu di dalam kereta, jadi dia tidak mau repot-repot bicara omong kosong. Eren segera menarik pergelangan tangan pemuda berambut kuning itu, lalu melemparkannya ke lantai kereta. Melihat situasi ini, penumpang lain terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini sangat berani. Pemuda berambut kuning ini dari sekali lihat sudah bisa dianggap bukan orang baik, tetapi orang yang baru datang ini berani melakukan sesuatu padanya. "Nak, kamu cari mati ya?" Pemuda berambut kuning bangkit dari bawah. Tentu dia sudah kesal, dia hendak meninju pipi Eren. Bang! 9 Eren mengangkat kakinya dan menendangnya jauh sampai akhirnya tergeletak di lantai kereta. Pemuda berambut kuning kesulitan bangkit berdiri untuk sementara waktu. Bagus, anak muda, kekerasan memang harus dipakai untuk berurusan dengan orang jahat seperti itu. Melihat ini, beberapa orang langsung bertepuk tangan. "Bocah, kamu tunggu saja akibatnya." Pemuda berambut kuning juga tahu bahwa ketika dia menemukan lawan yang lebih tangguh, dia meninggalkan gerbong dengan kata-kata kasar dan melarikan diri dari kereta. Meskipun pemuda berambut kuning telah diusir oleh Eren, tapi masih ada bau kaki di kereta ini. Ketika Eren menoleh,
dia membuka jendela kereta dan mengayunkan kaki kanannya satu demi satu. Eren menendang keluar sepasang sepatu bau pemuda berambut kuning keluar jendela. Setelah angin malam menghilangkan bau kaki di gerbong, Eren menutup jendelanya. Anak muda, kamu ini masih murid sekolahan kan? Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih di tempat tidur seberang bertanya sambil tersenyum. Pria tua itu berusia di awal 60-an, memakai setelan kuno biru tua, terlihat cukup gemuk, memakai kacamata berbingkai hitam, terlihat seperti seorang cendekiawan. Tiba-tiba, ada tatapan aneh terlihat di mata Eren, karena dia menemukan bahwa lelaki tua itu dikelilingi oleh beberapa roh jahat dengan kekuatan yang berbeda-beda. Namun, ada secercah cahaya kuning tipis di dadanya. Cahaya kuning tipis itulah yang melindunginya sehingga roh jahat di sekitarnya tidak masuk ke tubuhnya. Tapi Eren melihat bahwa cahaya kuning di tubuhnya itu tidak bisa bertahan lama. Begitu cahaya kuning tersebut menghilang, lelaki tua yang dikelilingi oleh roh jahat akan lumpuh atau kemungkinan terburuknya akan mati. Setelah sedikit pemeriksaan, Eren menyimpulkan bahwa roh jahat di sekitar lelaki tua itu sepertinya berasal dari sebuah makam. Orang yang bisa membawa roh jahat dari makam adalah seorang perampok makam atau seorang arkeolog. Tatapan mata lelaki tua ini terlihat tenang, tubuhnya juga membawa semacam aura penuh energi, oleh karena itu, pasti bukan seorang perampok makam, melainkan seorang ahli arkeologi. Ya, Pak Tua, aku kelas 3 SMA. Eren menjawab dengan santai. Setelah bicara beberapa patah kata lagi dengan lelaki tua itu, Eren menyilangkan lututnya di ranjang dan masuk ke dalam mode latihan. Melihat situasi ini, lelaki tua itu tidak tertarik, dia diam-diam memperhatikan Eren. Waktu berlalu perlahan. 3 jam kemudian, Eren menyelesaikan latihannya. Ketika dia membuka matanya, Eren melihat lelaki tua itu yang sedang menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Anak muda, kamu berlatih di sini. Bisa dibilang begitu. Eren mengangguk lalu tersenyum. Teknik macam apa yang kamu latih? Orang tua itu menjadi semakin penasaran. Eren sedikit mengernyit, tetapi dia segera kembali tenang. Di dunia bela diri, adalah hal yang tabu untuk menanyakan tentang teknik latihan orang lain, tetapi lelaki tua ini hanyalah orang biasa, tentu saja dia tidak mengerti aturan dunia bela diri, jadi Eren tidak terlalu peduli. Yang aku latih adalah teknik perkembangan diri, sebuah latihan yang bisa membuat tubuh dan jiwa tetap sehat dan kuat. Eren tersenyum dan menjawabnya, dia mengobrol saat perjalanan membosankan. Mendengar ini, ada kekecewaan terlihat di mata lelaki tua itu. Jujur saja, aku sebenarnya adalah pecinta seni bela diri. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku juga pergi ke Gunung Huakuo untuk berlatih seni bela diri. Apakah kamu dapat sesuatu? Tanya Eren sambil tersenyum. Orang tua itu sedikit ragu-ragu dan berkata, aku telah mengunjungi master dari berbagai sekte, tetapi sayangnya, aku telah melewati usia untuk berlatih seni bela diri. Mereka tidak mau menerimaku. Membicarakan tentang hal ini, mata lelaki tua itu terlihat penuh penyesalan. Tiba-tiba dia mengubah kata-katanya, mungkin ketulusanku yang menggerakkan Master Nobura dari Gunung Silat. Dia memberiku jimat, dengan jimat ini, selama 20 tahun terakhir hidupku, tubuhku terus terasa sehat, aku bahkan tidak pernah menderita penyakit apapun. Eren akhirnya menyadari sesuatu lalu berkata dengan suara yang berat, jimat yang kamu maksud itu pasti yang ada di dadamu kan? Pria tua itu terkejut dan menatap Eren dengan waspada, kok bisa tahu? Kalau tebakanku tidak salah, Pak Tua, kamu juga pasti punya pekerjaan yang berhubungan dengan arkeologi, kan? Eren melanjutkan, kamu juga tahu itu. Lelaki tua itu bahkan lebih terkejut. Eren berkata lagi, kamu memiliki beberapa roh jahat di sekitarmu, mereka yang bisa membawa roh jahat semacam ini entah perampok makam atau arkeolog. Jimat di dadamu lah yang mencegah roh-roh jahat itu menyerangmu, namun, di dalam tubuhmu, kekuatan jimat itu sudah hampir habis, begitu kekuatan jimat itu habis, maka roh jahat yang ada itu akan langsung masuk dalam tubuhmu, takutnya kamu mungkin akan berada dalam bahaya. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dia sedikit curiga,
menatap Eren, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Eren tersenyum, Pak Tua. Mungkin kamu bisa mengeluarkan jimat itu dan melihatnya. Lalu kamu bisa katakan padaku entah itu benar atau salah. Sedikit ragu, lelaki tua itu mengeluarkan tas kain kecil yang diikat dengan benang merah dari dadanya, yang berisi jimat. Ketika lelaki tua itu mengeluarkan jimat dari tas kain kecil dan membuka lipatannya, ekspresinya sangat berubah, karena 9/10 kertas jimat kuning pucat telah berubah menjadi hitam. Melihat sebagian besar kertas jimat yang telah berubah menjadi hitam, tangan lelaki tua itu sedikit gemetar. Siapa yang tidak takut mati? Kalau jimat ini sepenuhnya rusak, aku akan mati. Semakin dia memikirkannya, semakin pucat wajah lelaki tua itu. Tiba-tiba, dia terpikir akan sesuatu, menatap Eren, seolah-olah sudah melihat penyelamatnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, karena kamu bisa melihat masalah yang terjadi padaku dengan jelas, bisakah kamu membantuku? Pertemuan kita ini adalah takdir, aku akan membantu menyelesaikan masalahmu. Eren berkata dengan suara yang serius. Begitu dia selesai bicara, dia membentuk segel aneh. Tiba-tiba, cahaya keemasan redup keluar dari jari-jarinya dan menghilang ke dalam ruang kosong di depan tubuh lelaki tua itu. Kemudian, lelaki tua itu mendengar suara ratapan yang tidak menyenangkan. Tapi suara itu hanya bertahan selama 2 atau 3 detik sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya, terasa seperti halusinasi. Oke, aku sudah menghilangkan roh jahat yang ada di sekitarmu, tetapi ke depannya, kalau kamu hendak pergi ke makam, kamu pasti akan membawa roh jahat lainnya lagi. Kuberikan liontin giok ini untuk pertahananmu. Saat bicara, Eren memberikan liontin giok pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengambil liontin giok dan merasakan aura dingin mengalir melalui tubuhnya seketika. Hal ini membuat semangatnya kembali membara. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia menatap liontin giok di tangannya. Lalu berkata dengan kaget, anak muda, kalau aku tidak salah, ini adalah liontin batu giok yang terbuat dari batu es, kan? Ukiran pada liontin batu giok ini hanya dapat dianggap rata-rata, tetapi berdasarkan bahan batu es, liontin batu giok semacam ini setidaknya bernilai setidaknya 200 juta. Dia benar-benar terkejut bahwa pihak lain memberinya liontin batu giok yang begitu berharga. Kamu tidak perlu memikirkannya, Pak Tua, kita bisa bertemu di kereta ini, anggap saja itu sebuah keberuntungan. Eren melambaikan tangannya santai, sepenuhnya melupakan liontin batu giok senilai 200 juta. Tidak, aku tidak bisa hanya berterima kasih karena kamu telah membantuku menghilangkan roh jahat di sekitarku. Bagaimana mungkin sekarang aku masih menerima liontin batu giok seperti ini dengan cuma-cuma? Ini adalah sesuatu yang kutemukan, usianya pasti sudah berusia lebih dari ribuan tahun. Sangat disayangkan bahwa selama bertahun-tahun, aku belum bisa menemukan asal-usulnya. Kalau tidak, pasti ini bisa jadi lebih berharga. Anggap saja ini sebagai balasanku, kamu tidak boleh menolak. Selagi bicara, lelaki tua itu mengeluarkan tungku kaki 3 kecil seukuran kepalan tangan dari tas di sampingnya, lalu menyerahkannya kepada Eren dengan ekspresi serius. Eren, dia ingin menolak, tapi melihat bentuk tungku kaki 3 kecil, bola matanya membesar. Jadi dia hanya bisa berkata, oke, karena Pak Tua memaksa, maka aku tidak akan menolak. Mendengar ini, lelaki tua itu sangat senang, oke, sudah lunas ya hutangku. Ngomong-ngomong, nama keluargaku Sufar, namaku adalah Hasbi Sufar, siapa namamu? Sekarang, pikiran Eren sedang fokus dengan tungku kaki 3 di depannya. Ketika berbincang dengan lelaki tua itu, dia terus memeriksa tungku kaki 3.